Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Fajar serta teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang studi kasus teknologi 4.0 dan masyarakat 5.0 dalam brand Uniqlo. Sebelumnya, wait, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Sanif Sakinah. Kemudian saya Jana Sri Rahayu. Kemudian saya Henok Nathanael. Kemudian saya Fatimah Zahra. Dan saya Aisyah Nusyara Nina Sution. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan kami. Ya, berikut adalah profil brand dari Uniqlo. Uniqlo adalah merek pakaian casual asal Jepang yang berada di bawah naungan perusahaan induk Face Retailing. Mereka ini didirikan oleh Tadashi Yanai dan membuka toko pertama kalinya di Hiroshima pada tahun 1984. Uniqlo dikenal dengan konsep lifewear, pakaian dasar yang sederhana, fungsional, dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Uniqlo telah berkembang menjadi merek global dengan ribuan gerai di berbagai negara. Model bisnisnya mengintegrasikan desain, produksi, dan distribusi secara langsung untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Pada tahun fiskal hingga Agustus 2023, pendapatan fast retailing mencapai sekitar 2,8 triliun yen dengan kontribusi terbesar berasal dari pasar internasional untuk pertama kalinya. Uniqlo juga dikenal karena inovasi teknologi dalam bahan pakaian dan komitmennya terhadap keberlanjutan. Teknologi seperti heat-tech menjadi andalan mereka dalam lini pakaian musim dingin. Selain itu, Uniqlo menjalankan berbagai inisiatif ramah lingkungan serta sering berkolaborasi dengan desainer ternama untuk menghadirkan koleksi eksklusif. Kemudian ada implementasi revolusi industri 4.0. Uniqlo merupakan salah satu perusahaan fashion global asal Jepang yang sukses memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi produk dan pengalaman konsumen. Di sini yang pertama ada otomasi produksi. Uniqlo telah mengadopsi konsep smart manufacturing untuk memastikan proses produksi berjalan efisien dan presisi tinggi. Mereka juga menggunakan teknologi robotik and AI-driven production planning agar proses perencanaan dan kontrol kualitas lebih cepat dan akurat. Selain itu, Uniqlo memakai 3D knitting. Selain itu, Uniqlo juga memakai 3D knitting machines untuk mesin rajut otomatis yang dapat mengurangi limbah sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, ada Internet of Things. Pada aspek Internet of Things atau LOT, Uniqlo menerapkan sistem smart inventory untuk memantau stok secara real time. Mereka juga memanfaatkan RFID pada setiap produk agar pelacakan barang di gudang dan toko menjadi lebih mudah. Bahkan di beberapa gerai sudah tersedia smart fitting room yang memungkinkan konsumen mencoba pakaian secara digital tanpa langsung berganti baju. Kemudian yang ketiga ada big data dan artificial intelligence atau AI. Uniqlo juga sangat memanfaatkan big data dan artificial intelligence. Data dari seluruh dunia dianalisis untuk mengetahui tren fashion terbaru dan preferensi konsumen. Melalui AI, mereka bisa memberikan personalisasi rekomendasi produk di website dan aplikasi, serta menghadirkan layanan chatbot yang aktif 24 jam untuk membantu pelanggan. Boleh di next? Kemudian yang keempat ada cloud computing. Dalam sistem cloud computing, Uniqlo mengelola rantai pasok secara digital dan
terintegrasi. Hal ini memungkinkan kolaborasi antar divisi dan desainer dari berbagai negara berjalan lancar tanpa batas lokasi. Dengan sistem cold, Uniqlo dapat memastikan produk dikirim tepat waktu dan stok tetap stabil di seluruh dunia. Kemudian yang kelima ada IR dan VR. Uniqlo juga berinovasi melalui teknologi IR dan VR. Mereka menghadirkan fitur virtual try-on di aplikasi yang memungkinkan pelanggan mencoba pakaian secara digital. Selain itu, Uniqlo juga menyelenggarakan virtual fashion show secara kampanye digital interaktif untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang terakhir ada e-commerce dan digital marketing. Pada sisi e-commerce dan digital marketing, Uniqlo mengintegrasikan platform belanjanya dengan media sosial dan fitur live shopping. Mereka aktif berkolaborasi dengan influencer untuk membangun citra brand, sekaligus memanfaatkan analisis data konsumen agar strategi pemasarannya lebih tepat sasaran. Dengan langkah-langkah ini, Uniqlo berhasil menjadi salah satu brand fashion yang paling adaptif di era revolusi industri 4.0. Secara keseluruhan, keberhasilan Uniqlo dapat dilihat dari kemampuannya memadukan inovasi teknologi dengan efisiensi dalam menjalankan bisnis. Penerapan teknologi tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga secara nyata meningkatkan pengalaman serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada implementasi konsep masyarakat 5.0, yaitu Uniqlo mengimplementasikan konsep masyarakat 5.0 yang masyarakatnya berpusat pada manusia dan berbasis teknologi canggih melalui 3 pilar utama dalam bisnisnya, yaitu yang pertama inovasi teknologi untuk efisiensi, di mana Uniqlo menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan operasi dan mengurangi pemborosan yang merupakan inti dari efisiensi masyarakat 5.0. Bisa lanjut? Lalu AI untuk memprediksi permintaan yang dimana menggunakan kecerdasan buatan, yaitu AI untuk memprediksi stok dan permintaan secara akurat. Yang dimana tujuannya adalah untuk mengurangi limbah produksi, yaitu zero waste, dan memastikan ketersediaan produk sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan konsumen. Lalu ada digitalisasi rantai pasok yang menerapkan sistem digital untuk transparansi bahan baku dan produksi yang berkelanjutan. Dan yang kedua, ada keberlanjutan, yang dimana perusahaan berupaya lingkungan sejalan dengan tujuan Society 5.0 untuk masyarakat yang berkelanjutan. Lalu ada Uniqlo, yaitu ekonomi sirkular yang mengumpulkan pakaian bekas dari konsumen untuk tujuan daur ulang yang dijadikan bahan baku produk baru atau donasi. Lalu ada inovasi material yang secara aktif menggunakan bahan daur ulang seperti polyester dari botol plastik dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bisa lanjut? Dan yang ketiga ada kontribusi sosial, yang dimana Uniqlo fokus menggunakan kekuatan pakaian untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan manusia, yang dimana bantuan kemanusiaan global yang bekerjasama dengan organisasi seperti UNHCR untuk menyalurkan donasi pakaian dan dukungan bagi bencana di seluruh dunia. Lalu ada pemberdayaan masyarakat yang memberikan kontribusi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi, yang menjadikan manusia sebagai komponen utama dalam kemajuan.
Jadi kesimpulannya Uniqlo mengimplementasikan teknologi dan inovasi dalam proses bisnisnya yang bukan hanya untuk keuntungan, tetapi untuk membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berpusat pada kesejahteraan manusia. Selanjutnya ada dampak dan tantangan. Penerapan teknologi digital dan inovasi layanan membawa berbagai dampak positif bagi Uniqlo. Dari sisi efisiensi operasional, penggunaan AI, Big Data, serta teknologi RFID membuat manajemen stok, distribusi, hingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, tepat, dan hemat biaya. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan pengalaman konsumen, di mana pelanggan dimudahkan melalui aplikasi mobile, layanan belanja online, serta rekomendasi produk yang lebih personal dan interaktif. Selain itu, transformasi digital juga membuka peluang pasar baru dengan memperluas jangkauan konsumen ke berbagai negara melalui e-commerce, sekaligus menarik segmen baru yang peduli pada produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kombinasi ketiga dampak positif ini memperkuat posisi Uniqlo sebagai brand global yang efisien, inovatif, dan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Uniqlo menghadapi sejumlah tantangan terkait operasional globalnya. Dari sisi hak pekerja, brand ini kerap mendapat kritik atas dugaan pelanggaran di pabrik-pabrik mitra dalam rantai pasokannya, mulai dari kondisi kerja yang buruk, lembur berlebihan, hingga upah rendah yang dianggap tidak layak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan, terutama dalam menghadapi era digital, karena tidak semua karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan teknologi baru, sehingga membutuhkan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Tantangan lain adalah keamanan data, di mana penggunaan big data dan layanan digital berisiko menimbulkan kebocoran informasi pribadi konsumen yang bisa merusak citra dan kepercayaan terhadap brand. Oke, selanjutnya ada best practice dan lesson learned. Yang pertama ada best practice. Best practice ini isinya adalah sesuatu inovasi yang bisa dipelajari atau ditiru oleh brand lain dari Uniqlo. Yang pertama itu ada penggunaan RFID dan Smart Fitting Room yang mempermudah konsumen dalam memilih dan mempercepat transaksi. Yang kedua ada transparansi supply chain dan program sustainability atau Uniqlo menunjukkan tanggung jawab sosial dan bisa jadi daya tarik brand. Dan yang ketiga ada personalisasi rekomendasi produk dengan big data, meningkatkan kepuasan konsumen karena sesuai kebutuhan pribadi. Oke, yang selanjutnya ada lesson learned, adalah sesuatu inovasi yang bisa dikembangkan Uniqlo lebih jauh. Yang pertama ada virtual fitting berbasis AR atau VR yang lebih realistis agar konsumen bisa mencoba produk dari rumah. Yang kedua ada material ramah lingkungan baru seperti kain daur ulang limbah plastik laut atau serat alami lokal. Dan yang ketiga ada kolaborasi dengan UMKM atau desainer lokal untuk memperluas pasar sekaligus mendukung ekonomi kreatif. Yang terakhir ada kesimpulan. Implementasi paling signifikan dari Uniqlo ada pada pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 seperti AI, IoT, RFID, dan e-commerce yang berhasil meningkatkan efisiensi produksi, manajemen stok, dan pengalaman belanja konsumen. Di sisi lain, penerapan konsep masyarakat 5.0 terlihat dari fokus Uniqlo pada sustainability, circular economy, serta inovasi yang berpusat pada manusia. Program seperti Uniqlo menjadi contoh nyata bagaimana teknologi bisa berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara keseluruhan, Uniqlo menjadi contoh brand global yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan, menciptakan bisnis yang efisien, berkelanjutan, dan relevan di era digital modern. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.